Panganjali. Om Swastiastu. Om Awiganam Astu Namasidam. Om Sidirastu Tat Astu Astu Swaha. Bhagavad Gita Adhyaya 4 Sloka 34. Pranay patena pariprasnena Deksyanti tejnanam jnaninas Tatwa Darsina. Artinya, kejarlah ilmu pengetahuan itu dengan penuh sujud dan disiplin, dengan cara bertanya-tanya dan dengan penuh pengabdian. Orang bijaksana yang melihat kebenaran itu akan memberi petunjuk padamu tentang pengetahuan itu. Hindu yang berbahagia, berjumpa kembali dalam acara Mimbar Agama Hindu pada sore hari ini. Saya, Ketut Karmi, akan menemani pemirsa dalam 1 jam ke depan. Pemirsa terkhusus umat Hindu yang berbahagia, di studio telah hadir seorang narasumber bersama kita, dan adapun tema yang akan disampaikan pada hari ini adalah tentang peran wanita Hindu dalam catur asrama. Sebelum bincang-bincang, maka izinkan saya memperkenalkan narasumber saya, yaitu Ibu Ayu Made Hermianti. Om Swastiastu, Bu Ayu. Om Swastiastu. Ya. Di studio juga telah hadir dua siswa dari UID, yaitu Utama Widyalaya Dharma Palu, yaitu Yogi dan Yista. Om Swastiastu, Adek. Om Swastiastu. Baiklah pemirsa TVRI Sulawesi Tengah dimanapun Anda berada, terkhusus umat Hindu yang berbahagia. Tadi seperti yang saya sampaikan bahwa peran kita pada hari ini adalah tentang, tema kita pada hari ini adalah tentang peran wanita Hindu dalam catur asrama. Nah, sekarang untuk mengetahui apa sih peran wanita Hindu dalam catur asrama, mari sama-sama kita dengarkan bersama dari narasumber kita, yaitu Ibu Ayu.
Ibu Ayu, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa tema kita pada hari ini adalah tentang peran wanita Hindu dalam catur asrama. Mungkin Bu Ayu bisa jelaskan kepada pemirsa di studio dan di rumah, apa sih peran wanita itu? Oke, terima kasih. Mungkin sebelum kita melihat bagaimana peran wanita, kita terlebih dahulu melihat bagaimana cara pandang Hindu terhadap wanita. Nah, jadi dalam bahasa Sanskerta ada dikenal dengan swanita. Swa itu artinya sendiri dan nita itu adalah suci. Jadi swanita adalah menyucikan sendiri. Nah, pengertian ini mengalami perkembangan yang berarti manusia yang sangat berperan dalam dharma, seperti itu. Nah, dalam Hindu, wanita itu sangat dihormati. Hal ini tertuang dalam dalam Manawa Dharma Sastra bab 3 sloka 56, di mana wanita dihormati, di sana para dewa merasa senang. Di mana wanita tidak dihormati, tidak ada upacara suci apapun yang berpahala. Nah, dari sloka ini kita bisa melihat bahwa wanita itu mendapat penghormatan yang begitu besar di dalam agama ya tentunya. Namun penghormatan dalam konteks ini bukan seperti penghormatan kita kepada atasan atau mungkin pemangku jabatan, bukan seperti itu. Tapi penghormatan yang diberikan di sini konteksnya adalah menghargai, kemudian menjaga dan melindungi wanita itu sendiri. Jadi seperti itu kira-kira. Ya, berarti konsep wanita dalam agama Hindu itu sangat memiliki peran yang sangat besar ya. Seperti yang Ibu Ayu sampaikan tadi bahwa wanita itu adalah seseorang yang harus dihargai, dihormati, karena seperti disampaikan tadi bahwa dalam Manawa Dharma Sastra bab 3 sloka 56, di mana wanita dihormati, di sanalah para dewa merasa senang. Gitu Bu Ayu ya. Baik Ibu Ayu, tadi Ibu Ayu sudah sampaikan ya bahwa wanita ini memiliki peran yang sangat penting. Wanita ini, konsep wanita ini dalam agama Hindu itu harus dihargai, dihormati seperti yang tertuang dalam sloka tadi ya Bu Ayu. Nah, jadi jika kita ingin dihargai, dihormati, berarti kita harus memiliki sikap yang baik juga Bu Ayu ya, memiliki berkomunikasi dengan baik, dengan sopan, seperti itu Bu Ayu ya. Nah, jadi menurut Ibu Ayu, selain memiliki peran yang sangat besar, selain tadi bahwa wanita itu dalam konsep Hindu itu adalah harus dihargai, harus dihormati. Nah, sekarang bisakah Ibu Ayu menjelaskan tentang konsep catur asrama dalam agama Hindu, Bu Ayu? Silakan. Baik, selanjutnya kita mau ini dulu ya, membahas mengenai catur asrama itu. Iya. Nah, catur asrama ini adalah 4 tahapan. Jadi catur itu adalah 4, kemudian asrama itu adalah tingkatan. Iya. Nah, dalam hal ini catur asrama adalah 4 tahapan yang harus dilalui oleh manusia untuk mencapai moksartam jagat ditaya caiti dharma. Nah, adapun bagian-bagian dari catur asrama ini, yang pertama adalah Brahmacari asrama. Nah, Brahmacari asrama ini adalah masa menuntut ilmu, yaitu masa kanak-kanak, masa remaja, kemudian masa muda. Nah, disinilah masa menuntut ilmu. Masa menuntut ilmu ini tidak harus kita peroleh di pendidikan formal saja, tapi kita bisa peroleh juga di pendidikan informal, kemudian lingkungan keluarga, atau organisasi-organisasi. Jadi siswa itu bisa ikut organisasi, sampai di mahasiswa juga bisa ikut organisasi. Kemudian yang kedua adalah
tahapan Grehasta Asrama. Nah, tahapan ini adalah tahapan berumah tangga. Nah, itu yang sedang saya lalui sekarang ya. Jadi dalam tahapan berumah tangga ini, seseorang itu dituntut untuk menjalani bahtera rumah tangga, kemudian memiliki anak, dan seterusnya ya kira-kira. Kemudian yang ketiga itu adalah Wanaprastha Asrama. Nah, tahap Wanaprastha Asrama ini, seseorang itu berusaha untuk melepaskan diri dari ikatan duniawi. Nah, mungkin di sebelumnya di tahapan Grehasta Asrama ini keluarga itu terobsesi dengan perekonomian, meningkatkan taraf kehidupan, kemudian mengejar karir, jabatan. Nah, pada tahap Wanaprastha ini sudah mulai melepaskan, jadi masih berusaha untuk meninggalkan apapun ikatan keduniawian itu. Nah, kemudian yang keempat adalah Sannyasin Asrama. Nah, di tahap Sannyasin Asrama ini, tahapannya sudah melepas. Jadi, manusia sudah melepaskan ikatan dari duniawi yang berfokus pada kegiatan spiritual seperti puasa, berjapa, dan semadi, seperti itu. Iya. Berarti catur asrama ini adalah 4 tahapan ya Ibu Ayu ya, atau 4 tingkatan dalam kehidupan untuk Moksatam Jagatita Yaca Iti Dharma. Baiklah pemirsa dimanapun Anda berada, terkhusus umat Hindu yang berbahagia, jangan kemana-mana karena kita akan kembali setelah pariwara berikut ini. Samusjaya Seloka 162 Uridena Raksyate Dharma Widya Yogena Raksyate Mrijaya Raksyate Rupam Kulam Silena Raksyate. Artinya, Dharma dijaga dengan perbuatan yang baik. Pengetahuan dijaga dengan yoga. Wajah dijaga dengan kebersihan. Sanak saudara dijaga dengan tingkah laku yang baik.
Pemirsa TPRI Sulteng dimanapun Anda berada, terkhusus umat Hindu yang berbahagia, kita lanjutkan kembali bincang-bincang kita tentang peran wanita Hindu dalam catur asrama. Nah, tadi Ibu Ayu sudah menjelaskan tentang pengertian catur asrama, Ibu Ayu ya, bahwa catur asrama itu adalah 4 tahapan atau 4 tingkatan yang harus kita lalui dalam kehidupan ini untuk menuju Moksatam Jagatita Yaca Iti Dharma. Nah, adapun keempat tadi sudah Ibu Ayu sampaikan juga, yaitu yang pertama Brahmacari asrama, di mana Brahmacari asrama itu artinya masa menuntut ilmu. Masa menuntut ilmu ini dari kecil sampai kita dewasa. Kemudian yang kedua yaitu Grahasta asrama, yaitu masa berumah tangga. Dan yang ketiga yaitu Wanaprastha asrama, di mana di sini mulai kita belajar melepaskan secara pelan-pelan melepaskan diri dari ikatan duniawi. Dan yang keempat yaitu Sannyasin asrama, yaitu kita sudah tidak terikat sedikit pun tentang keduniawian. Baik Ibu Ayu, kita lanjutkan kembali bincang-bincang kita. Berarti kita ini sekarang berada di tahap kedua Ibu Ayu ya. Kalau kita perhatikan tadi dari konsep catur asrama itu ya, kan yang pertama tadi itu adalah Brahmacari asrama, dan yang kedua yaitu Grahasta asrama gitu Bu Ayu ya. Nah, mungkin Bu Ayu bisa menjelaskan kepada pemirsa di rumah bagaimana konsep Grahasta asrama ini lebih luas lagi, Ibu Ayu. Silakan Ibu Ayu. Dalam catur asrama ini kan ada 4 tahapan. Iya. Nah, mungkin karena kita sekarang ini berada di tahapan yang kedua ya. Jadi kita berada di tahapan berumah tangga, tentunya. Nah, peran wanita dalam tahapan Grahasta asrama ini sangat-sangat penting dan banyak ya tentu. Nah, di antaranya itu yang pertama adalah perannya sebagai sarana untuk terwujudnya punarbawa atau reinkarnasi. Nah, jadi umat Hindu itu mempunyai 5 keyakinan. Nah, salah satunya adalah punarbawa. Jadi, nah keyakinan ini adalah percaya bahwa adanya kelahiran kembali atau reinkarnasi. Nah, melalui wanita, penerus-penerus dari umat Hindu ini terlahir. Nah, kemudian setelah melahirkan, penerus-penerus ini harus dirawat, dijaga, dan dididik. Jadi di sini kembali lagi adalah peran dari wanita, yaitu merawat dan menjaga anak-anaknya. Nah, tentunya kita tahulah bagaimana lelahnya menjaga seorang anak gitu, apalagi beberapa anak. Nah, jadi ini anak-anak dari bayi itu dijaga oleh ibunya. Nah, itu peran besarnya itu adalah di ibu. Biasanya seperti itu ya kalau untuk kita. Nah, kemudian setelah anak itu bertumbuh, kita punya peran berikutnya adalah mendidik. Nah, karena hari ini kita berbicara tentang wanita Hindu, jadi mendidik di sini adalah mendidik anak-anak kita mempunyai etika dan sopan santun dalam kesehariannya. Nah, banyak kadang ya orang tua itu berpikir, oh nanti kita carikan sekolah yang bagus gitu supaya etikanya bagus, karakternya bagus. Iya, karakternya bagus. Tapi ternyata etika, karakter dari anak-anak itu terbentuknya itu dari lingkungan rumah dulu. Jadi dari lingkungan rumah dulu diberikan pendidikan etika, kemudian setelah pendidikan etika ini ada pembiasaan dari penerapan ajaran agama. Nah, penerapan ajaran agama ini contoh untuk hari-hari ya yang bisa dilakukan oleh anak-anak itu adalah bersembahyang setiap hari. Setiap hari bersembahyang. Kemudian mengajarkan kepada anak-anak juga saat kita selesai sembahyang, misalnya ibunya selesai memasak, membantu juga untuk melaksanakan banten saiban. Itu kan salah satu juga Bu Ayu yang membentuk karakter anak itu ya, supaya kelak nanti anak ini menjadi anak yang suputra, seperti itu Bu Ayu ya. Iya, betul sekali. Jadi
kan kita ada kegiatan keagamaan setiap hari. Iya. Nah, pagi-pagi itu biasanya kita Hindu Bali sudah maturan saiban, Iya, habis masak itu iya. maturan saiban. Nah, ini bisa juga diberikan tugas kepada anak untuk pembiasaan. Jadi, pembiasaan anak mengenai penerapan ajaran agama. Jangan sampai anak-anak ini berpikir bahwa penerapan kegiatan keagamaan itu hanya tugas orang tua, seperti itu. Iya, berarti ini kegiatan keagamaan ini harus dibentuk sejak dini, Bu Ayu ya, supaya Iya. melekat dalam diri anak itu ya. Kita ajarkan dulu kepada anak-anak kita dari hal-hal yang kecil sesuai kemampuannya ya. Nanti semakin anak-anak kita nanti dewasa, semakin besar karena sudah terbiasa dengan perbuatan-perbuatan baik, maka ini akan berlanjut di saat dewasa nanti tanpa disuruh seperti itu, Bu Ayu ya. Nah, selanjutnya Ibu Ayu, selain kita memberikan pendidikan kepada anak kita tentang bagaimana pagi-pagi bangun tidur kita harus ajarkan anak-anak ini sembahyang, trisandya seperti itu ya. Selain itu membantu orang tua melaksanakan banten saiban, apalagi yang harus dilakukan Ibu Ayu? Iya, jadi selanjutnya kita harus, ini sangat penting ya, kita harus memberikan pemahaman kepada anak-anak kita tentang kekuasaan ide Sang Hyang Widiwasa. Jadi kemahakuasaan Sang Hyang Widiwasa. Jadi ini sangat penting karena dengan landasan keyakinan ini anak-anak kita itu bisa menerapkan ajaran-ajaran agama Hindu itu sendiri. Iya. Menarik sekali perbincangan kita Ibu Ayu ya tentang peran wanita Hindu dalam catur asrama, khususnya dalam Geraste Asrama ini Bu Ayu ya. Bu Ayu, nanti kita akan lanjutkan lagi ya bincang-bincang kita karena sangat menarik sekali ya. Baiklah pemirsa TVRI Sulteng dimanapun Anda berada, terkhusus umat Hindu yang berbahagia, jangan beranjak kemana-mana karena kita akan kembali setelah pariwara berikut ini. Bhagavad Gita Adhyaya 4 Sloka 35. Yajna tva na punar moham evam yasyasi Pandawa yena Bhutani asesena rasyasi atmani atomai
Artinya, jika engkau mengetahui ini, engkau tidak akan jatuh lagi di dalam keadaan kabur. Oh Pandawa, sebab dengan ini kamu akan melihat semua ciptaan dengan tanpa terkecualinya di dalam atmamu yang sejati dan di dalam aku. TPRI Sulawesi Tengah dimanapun Anda berada, terkhusus umat Hindu yang berbahagia, kita lanjutkan lagi bincang-bincang kita tentang peran wanita Hindu dalam catur asrama. Baik Ibu Ayu, kita lanjutkan lagi bincang-bincang kita ya, sangat menarik sekali. Tadi Ibu Ayu sudah menjelaskan kepada pemirsa bahwa peran wanita Hindu ini dalam catur asrama, khususnya Gerahasta asrama ini sangat memiliki peran yang sangat luar biasa ya. Yang pertama tadi sudah dijelaskan bahwa sebagai meneruskan generasi gitu ya, reinkarnasi atau punarbawa, terus juga mengajarkan karakter anak supaya terbentuk dari usia dini, seperti itu Bu Ayu ya. Baik Ibu Ayu, dari tahapan-tahapan tadi kan ada 4 ya, ada 4 gitu. Bu Ayu sudah menjelaskan tentang juga Gerahasta asrama. Mengapa dari 4 ini tahapan Gerahasta asrama ini yang paling menarik Ibu Ayu? Iya, dari 4 tahapan catur asrama ini, tahapan Gerahasta asrama ini adalah tahapan yang menurut saya ini ya, menurut saya adalah tahapan yang paling menarik mungkin atau menantang barangkali ya. Karena seperti ini, saya sudah melalui tahapan Brahmacari. Nah, dalam tahapan Brahmacari ini, wanita itu harus belajar dengan sungguh-sungguh, mempersiapkan diri untuk menjadi seorang istri dan menjadi seorang ibu. Nah, kemudian setelah melalui tahap Brahmacari ini, kita melalui tahap Gerahasta asrama. Nah, dalam tahap Gerahasta asrama ini, perempuan itu benar-benar diuji mentalnya gitu ya. Dari sekian banyaknya peran yang diberikan kepada wanita, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yang pertama masalah sebagai penerus dari generasi-generasi itu untuk terwujudnya punarbawa. Kemudian yang kedua adalah merawat dan menjaga anak-anaknya, suaminya juga tentunya ya. Kemudian di situ ada peran wanita sebagai pendamping. Nah, jadi wanita itu berperan sebagai pendamping dari suaminya. Nah, sebagai pendamping ini itu bukan hal yang mudah gitu, karena terkadang kita saja ya, kita pribadi ini harus menyatukan dua pemikiran. Iya, betul, baik. Kadang kita dilema. Nah, dilema itu disebabkan karena ada pendapatnya kita yang berbeda dalam diri sendiri. Nah, apalagi ini kita harus menyatukan dua kepala gitu. Jadi kadang itu bukan hal yang mudah. Kadang mungkin ada perkataan yang membuat ketersinggungan. Nah, disinilah peran seorang wanita. Jadi wanita itu adalah makhluk yang menurut saya ini bisa berkomunikasi dengan sangat lembut. Nah, itu ada di wanita. Jarang ya ada laki-laki yang bisa berkomunikasi dengan lembut. Nah, jadi komunikasi ini adalah pondasi utama dalam keluarga. Nah, pondasi keluarga ini dari komunikasi yang baik, kemudian kerjasama yang baik. Biasanya banyak teman-teman sejawat saya itu yang curhat lah istilahnya, bahwa mereka itu di rumah melakukan apa-apa sendiri. Jadi tetap saya sampaikan, kunci dari keharmonisan keluarga itu adalah komunikasi yang baik. Nah, kemudian
biasanya banyak yang menjawab, aduh suami saya tidak bisa diajak bicara. Tetap ya pemirsa, kembali lagi, itu kembali ke kita lagi. Harus komunikasi, tidak ada kunci lainnya. Satu-satunya kunci keharmonisan adalah komunikasi. Jadi jangan lelah berkomunikasi dengan suami, walaupun mungkin suaminya sering mengabaikan, jadi ambil momen yang tepat. Sebagai wanita harus seperti itu ya. Jadi kita itu harus tidak lelah gitu, tidak pernah lelah untuk berkomunikasi. Walaupun misalnya hari ini kita diabaikan, besoknya komunikasi lagi, ambil momen yang tepat dan intonasi yang tepat saat berkomunikasi. Seperti itu. Iya, karena ini akan bisa membuat hubungan itu semakin harmonis begitu Ibu Ayu. Ya, peran wanita ini sangat penting juga dalam rumah tangga, tetapi harus juga diimbangi oleh suami itu sendiri seperti itu ya. Karena kalau tidak seperti itu maka keharmonisan gitu ya akan tidak bisa kita capai seperti itu Ibu Ayu ya. Baik Ibu Ayu juga tadi sudah menjelaskan, menyampaikan kepada pemirsa bahwa kunci dalam Gerhasta Asrama itu adalah komunikasi gitu ya, karena komunikasi ini sangat penting. Nah, bagaimana menurut Bu Ayu supaya kita ini dalam sebagai wanita, memiliki peran sebagai wanita itu bisa mengimbangi gitu kan. Kan sekarang wanita ini dengan suami ini hampir sejajar ya, bukan berarti istri ini mempunyai hak sepenuhnya gitu ya. Bagaimana menurut Ibu Ayu? Karena kan wanita dengan laki-laki gitu ya, dengan ayah sekarang kedudukannya hampir sejajar. Wanita juga bisa bekerja juga, mencari nafkah begitu ya, membantu sang suami. Bagaimana menurut Ibu Ayu ini? Iya, jadi untuk saat ini ada namanya kesetaraan gender ya, sudah tidak seperti dulu. Jadi kalau dulu itu wanita seakan-akan tidak punya hak bersuara. Nah, untuk saat ini kesetaraan gender yang dimaksud adalah kesetaraan dalam mengeluarkan pendapat, begitu, dalam menyampaikan pendapat. Makanya apabila misalnya ada suaminya mungkin yang salah jalan atau melakukan hal yang salah, itu wanita boleh diperbolehkan untuk menegur. Nah, tapi untuk menciptakan komunikasi yang baik juga wanita tentunya harus dengan sopan ya. Jadi berbicara dengan sopan. Nah, walaupun kita dalam keadaan emosi, kita harus bisa mengendalikan emosi itu. Jadi supaya misalnya saat suami marah, wanita jangan ikut marah. Jadi wanita itu harus menekan emosinya. Nah, disinilah perannya wanita ya. Dia harus menyejukkan gitu. Jadi kalau misalnya wanitanya bisa menyejukkan, keluarga itu pasti harmonis karena tidak ada masalah yang dibesar-besarkan. Karena seperti kita tahu, sebuah prinsip ya, harusnya kita mengecilkan masalah besar dan meniadakan masalah kecil. Seperti itu. Baik, menarik sekali Bu Ayu ya tentang peran wanita dalam Hindu, khususnya di Gerhasta Asrama ini gitu. Gerhasta Asrama ini ya Bu Ayu ya. Baik, Bu Ayu, menurut Ibu Ayu ini kan ini sekarang peran wanita di dalam konsep agama Hindu, khususnya ya kita Hindu Bali gitu ya Bu Ayu ya, khususnya kita Hindu Bali misalnya di pura gitu Bu Ayu ya. Bagaimana menurut Ibu Ayu peran wanita Hindu ini dalam melaksanakan upacara? Apakah memang betul-betul memiliki peran yang sangat utama menurut Ibu Ayu? Iya, jadi memang tantangan yang luar biasa sekali kita sebagai Hindu Bali ini adalah upakara ya. Jadi dalam upacara-upacara keagamaan Hindu Bali itu ada digunakan sarana upakara. Nah, sarana upakara inilah yang menjadi tanggung jawab besar untuk wanita. Jadi biasanya dalam acara-acara besar memang kita bisa beli, tapi kalau untuk acara sehari-hari itu kita harus buat. Nah, jadi itulah tanggung jawabnya wanita yang untuk hari-harinya lah ya. Ada Mubanten Saiban, ada Maturan Canang Sari, itu hari-hari. Iya, baik, selain tidak hanya mendidik anak, tetapi juga dalam membuat upekara Bu Ayu ya memiliki peran yang sangat penting. Baiklah pemirsa TVRI Sulawesi Tengah dimanapun Anda berada, menarik sekali perbincangan kita. Jangan beranjak kemana-mana karena kita akan kembali setelah pariwara berikut ini.
Kapan kau masuk sekolah lagi? Saya masih harus bantu Aki. Sabar ya, Rip. Ya, Ki. Awas, hati-hati licin. Ayo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Kades, ada sembako buat Terima kasih, Pak keluarga. Silakan. Aki, ini kenapa? Sepertinya sedang tidak sehat. Saya sama suami atas minggu ini begini keadaannya. Atas berobat. Acan, Bu Dokter. Sekarang tidak usah khawatir lagi soal biaya berobat. Semua sudah dijamin oleh pemerintah. Namanya Jamkesmas. Semua biaya gratis. Bukan hanya itu saja, Ki. Untuk kebutuhan sehari-hari, pemerintah punya program KKS atau Kartu Keluarga Sejahtera. Ibu bawakan seragam dan perlengkapan sekolah yang baru. Bantuan pendidikan dari pemerintah atau PIP. Alhamdulillah. Ki, ini Alif bisa sekolah lagi. Yeay! Sekarang giliran saya, Pak Kades. Saya dapat apa dong, Pak Kades? Dapat ini aja, Mang Aep. Ayo, dukung gerakan pengentasan kemiskinan. Tiap warga Indonesia berhak mendapatkan layanan kesehatan yang baik dan bermutu. Dengan pendidikan yang baik, Mari ciptakan generasi Indonesia emas. Jumpa kembali bersama saya Lunggi Gerinsa, kali ini dalam Sultan Sport. Puluhan pebalap muda di daerah Palu, Sigi, dan Donggala serta Parigi Mautong berhasil menghibur penonton dengan aksi-aksinya yang memukau. Menurut asisten pelatih cabur para layang Bayu, alat yang digunakan atlet saat ini. Sultan Sport, setiap Sabtu jam 10 pagi dan setiap Minggu jam 10 pagi dan jam 9 malam. Hanya di TVRI Sulawesi Tengah, media pemersatu bangsa. Bhagavad Gita Adhyaya 4 Sloka 36. Api cetasi Kriyatama sarvam jenana plawenaiwa Jenam Sam Tarisiasi. Artinya, walau seandainya engkau paling berdosa
di antara manusia yang memikul dosa dengan perahu ilmu pengetahuan. Lautan dosa akan kau seberangi. Baiklah pemirsa, kita lanjutkan kembali bincang-bincang kita tentang peran wanita Hindu dalam catur asrama, khususnya Grihastha asrama. Baik Ibu Ayu tadi sudah panjang lebar ya menjelaskan tentang bagaimana peran wanita Hindu dalam catur asrama, khususnya di Grihastha asrama ini Bu Ayu ya. Nah Ibu Ayu, kalau kita lihat di lapangan ya, sering sekali pada sekarang ini banyak sekali wanita-wanita, para ibu-ibu, perempuan di luar sana yang kadang mengalami kesedihan. Nah, kalau kita lihat Ibu Ayu, kalau kita kaitkan dalam konsep catur asrama ini bagaimana Ibu Ayu? Silakan Bu Ayu. Oke, baik. Kita tidak menutup fakta ya bahwa di luaran sana mungkin ada pemirsa yang saat ini lagi menonton itu sering merasa sedih dalam berumah tangga. Nah, ini saya ada tips buat ibu-ibu atau istri-istri di luaran sana mungkin yang merasa sedih. Ada salah satu sloka yang melindungi wanita mungkin ya. Jadi ini ada tertuang dalam Manawa Dharma Sastra bab 3 sloka 57. Nah, bunyinya itu, di mana wanita hidup dalam kesedihan, keluarga itu cepat akan hancur. Tetapi di mana wanita tidak menderita, keluarga itu akan selalu bahagia. Tolong nanti ibu-ibu boleh cari slokanya ini. Apabila merasa sedih, ungkapkan ke suaminya. Saya sering terapkan ini juga ke suami saya. Ya. Nah, jadi dari sloka ini kita bisa melihat bahwa keutamaan kita sebagai wanita, kebahagiaannya itu diwajibkan gitu. Jadi sesuatu yang luar biasa menurut saya menjadi wanita, harusnya wanita itu tidak boleh bersedih di dalam rumah karena wanita adalah emotikon keluarga. Nah, apabila wanita itu sedih atau diam, rumah itu pasti sepi. Kadang anggota keluarga itu bingung mau ngapain. Tapi apabila wanita dalam rumah itu bahagia, pasti akan terdengar banyak tawa dalam rumah itu, seperti itu. Ya, berarti wanita kalau kita kaitkan ya Bu Ayu ya, dalam catur asrama itu wanita ini seperti cahaya atau lampu dalam rumah tangga itu sendiri ya Bu Ayu. Seperti juga dalam sloka tadi Bu Ayu sampaikan bahwa di mana kalau wanita itu mengalami kesedihan maka akan hancurlah rumah tangga itu. Tetapi di mana wanita itu mendapatkan atau mengalami kebahagiaan maka sejahteralah rumah tangga itu. Jadi seharusnya ini harus ada kerjasama antara suami dan istri ya. Karena tidak bisa kebahagiaan itu hanya satu orang yang menciptakan. Ya, bagaimana seorang istri mau bahagia seperti itu jika di pihak keluarga itu tidak mendukung Bu Ayu ya, berarti harus ada kerjasama ini Bu Ayu ya antara istri dan seisi rumah itu supaya keharmonisan, kebahagiaan bisa tercipta, begitu Ibu Ayu ya? Iya, benar sekali. Baik Ibu Ayu juga tadi sudah menjelaskan bahwa tadi dalam catur asrama sudah menjelaskan 2 tahapan, Brahmacari dan Grihastha. Nah, bagaimana konsep wanita Hindu ini dalam Vanaprastha dan Sannyasin Bu Ayu? Iya, jadi ada tahapan ketiga dalam catur asrama itu. Jadi ada tahapan Vanaprastha atau masa kita berusaha untuk meninggalkan ikatan duniawi. Jadi seperti yang saya katakan tadi, pada masa Grihastha itu kita masih mungkin mengurus rumah tangga, kemudian mengejar karir, perekonomian dan lainnya. Pada masa Vanaprastha ini kita sudah mulai melepaskan ikatan duniawi. Jadi peran wanita di sini adalah bersama-sama dengan suaminya. Jadi biasanya kalau laki-laki itu kan kalau sendiri susah ya. Jadi wanita itu mendampingi suaminya untuk melepaskan diri dari ikatan duniawi. Kemudian perannya adalah membimbing
generasi muda gitu. Biasa kan contohnya seperti yang kita lakukan saat ini mungkin ya. Dia arahnya itu adalah membimbing generasi muda. Jadi mungkin seperti wanita yang bisa dicontoh atau menjadi panutan di dalam masyarakat seperti itu. Nah, kemudian pada masa Sanyasin asrama, pada tahapan ini kita sudah mulai benar-benar terlepas gitu. Jadi kalau masih tahapan sebelumnya kita masih berusaha untuk meninggalkan duniawi. Nah, pada tahapan Sanyasin ini kita sudah melepaskan. Kita sudah melepaskan ikatan duniawi, jadi fokusnya itu pada kegiatan spiritual. Nah, seperti berpuasa, berjapa, seperti itu. Jadi itulah yang kita lakukan. Iya, berarti pada saat Wanapraste ini kita sudah belajar melepaskan diri, Bu Ayu, ya, pelan-pelan dari ikatan duniawi, misalnya tidak terlalu terikat dengan jabatan, dengan materi dan lain sebagainya, Bu Ayu, ya. Terus di sini dalam Sanyasin kita sudah lepas, kita sudah tidak terobsesi lagi untuk mendapatkan materi. Kita sudah pelan-pelan melepaskan ikatan duniawi, Bu Ayu, ya. Baik Ibu Ayu, sebenarnya banyak yang ingin saya tanyakan ini, Bu Ayu, ya, tentang peran wanita Hindu dalam catur asrama. Mungkin sebelum saya akhiri, ada yang ingin Ibu sampaikan kepada pemirsa di studio dan di rumah, silakan. Baik, untuk hari ini mungkin saya ingin menyampaikan beberapa pesan untuk wanita-wanita Hindu yang di luaran sana, pemirsa hari ini ya khususnya. Jadi wanita Hindu itu harus benar-benar mengetahui kekuatannya, kemudian menjalankan perannya dari setiap tahapan. Jadi kalau masih di tahapan Brahmacari, maka benar-benar berperanlah sebagai orang yang mengejar ilmu. Kemudian yang berada di tahapan Grahasta asrama, maka jadilah wanita yang menjalankan semua peran kita dalam masa ini, seperti itu. Kemudian yang pada tahapan-tahapan berikutnya harus mengetahui di mana potensi diri dan jalan mana yang bisa ditempuh oleh wanita Hindu itu sendiri. Baik, terima kasih Ibu Ayu sudah memberikan motivasi ya kepada wanita di luar sana, khususnya wanita Hindu dalam konsep catur asrama ya Bu Ayu ya. Baik, terima kasih Ibu Ayu sudah meluangkan waktunya untuk hadir di studio, dan adik-adik terima kasih juga sudah meluangkan waktunya untuk hadir di studio. Baiklah pemirsa TVRI Sulawesi Tengah dimanapun Anda berada, terkhusus umat Hindu yang berbahagia. Sebelum saya akhiri, dapat saya tarik sebuah kesimpulan bahwa kita sebagai wanita Hindu memiliki peran yang sangat penting, tidak hanya membimbing anak, tidak hanya mendampingi suami, tetapi juga dalam melaksanakan upekara sehari-hari. Marilah kita menjadi wanita Hindu yang kuat, selalu berada di jalan Dharma agar Moksatan Jagatitaya Caiti Dharma itu dapat dicapai. Saya Ketut Karmi bersama kru yang bertugas pada hari ini pamit undur diri. Sampai jumpa di mimbar agama Hindu yang akan datang, dan saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Terima kasih Bu Ayu.